Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Hero Office. Kali ini kita akan belajar tentang attitude dan pertanyaan interview. Nah, uh, saya buat video ini karena memang ada yang bertanya, Kak, tolong buatkan attitude dan pertanyaan interview dong, katanya. Oke, terima kasih. Saya akan jelaskan sedikit mungkin ya, berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Interview, view. Oke. Di antara sikap attitude atau sikap ya attitude itu sikap interview itu pertama mungkin ketika masuk itu jangan langsung serondol aja ya, istilahnya kayak gitu, kita sharing aja mungkin ya. Kita jangan langsung serondol aja masuk, kita ketuk dulu pintu. Kita bilang sapa ya, kita bilang salam atau enggak kita selamat pagi ya, selamat sore, selamat siang gitu ya. Dengan bapak siapa gitu kan, karena memang ketika dikasih tak di interview pasti udah dikasih tahu di surat undangannya, kamu interview dengan bapak A. Nah, ketika masuk tak tak tak, selamat pagi pak gitu, kata tak tak tak, karena dia masuk ya, selamat pagi dengan bapak ini. Iya, saya sendiri. Silakan duduk. Oke, ketika harus silakan duduk, kalian silakan duduk ya. Jangan langsung duduk saja ya. Yang pertama mungkin saya kasih tahu ya. Pertama, kayak pakai ABCD aja kayak ABCD saja ya. Pertama mungkin ketuk pintu. Ketuk pintu ya. Ketuk pintu. Sapa ya. Atau ucapkan salam. Ucapkan salam ya di sini. Ucapkan salam. Ucapkan salam atau sapaan ya, bisa selamat pagi, assalamualaikum. Nah, kalian harus bisa membedakan antara assalamualaikum dan selamat pagi. Jika perusahaan yang tidak kalian ketahui bahwasanya di sana itu si orang yang akan interviewnya itu, yang akan menginterviewnya itu orang, kita tidak tahu itu bahwa dia itu seorang muslim atau bukan, maka kita gunakan selamat pagi untuk menyapanya ya. Nah, ketika udah disuruh masuk, jangan langsung duduk, kalian sapa ya, sapa dengan bapak ini, gitu ya. Ya betul, silahkan duduk seperti itu. Atau ya saya sendiri ada apa, mungkin seperti itu. Nama saya ini, saya Hidayat. Saya diperintahkan untuk masuk ke ruangan ini karena ada seleksi wawancara dengan bapak. Oh iya, kata dia, mungkin silahkan duduk. Oke, terima kasih. Baru kalian duduk ketika sudah dipersilahkan. Duduk. Nah, duduk ketika sudah dipersilahkan. Nah, duduk ini kalian harus istilahnya sikap sempurna ya. Sikap sempurna. Nah, kalian harus bisa sikap sempurna. Istilahnya jangan duduk itu jangan nyender gitu ya. Kan sikap sempurna aja kayak di paskibra ya. Gitu. Pandangan tetap lurus ke depan ya. Lihat matanya istilahnya atau lurus ke depan. Istilahnya gitu. Sehingga apa? Kita bisa dinilai bahwasanya dia itu atau si orang yang diinterview itu bahwasanya menyimak dia gitu ya. Pertama mungkin duduknya dengan sikap sempurna ya, jangan nyender, jangan apalagi kayak tidur ya. Gitu ya. Tangan jangan ini ya, tangan biasa aja. Santai gitu ya. Terusan tadi tuh harusnya kalian berjabat tangan dulu ya. Atau karena COVID ya, kita sungkem aja gitu ya. Selamat pagi Pak, gitu kan, oke ya. Dengan Bapak ini ya gitu ya, oke. Karena lagi pandemi. Sikap sempurna sabda, istilahnya duduk jangan nyender lah ya. Jangan nyender. Jangan nyender. Pandangan lurus ke depan. Oke, kita pakai ini aja deh.
Pandangan lurus ke depan. Nah, sikap sempurna jangan nyender. Pandangan lurus ke depan. Lurus ke depan ya. Ke depan. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Ya, pandangan lurus ke depan ini artinya apa? Kontak mata juga. Jadi kita harus kontak mata ya di sini aja ya. Kontak mata. Nah, kontak mata. Jadi kita harus bisa menatap matanya si recruiter itu ya. Nah, gerak tubuh ya, kita masuk ke gerak tubuh. Nah, di sini kita jangan banyak gerak, apalagi kayak lagi malas, lagi banyak mikir gitu ya, jangan seperti itu. Jadi gerakan tubuh seperti gerakan tangan dengan menganggukkan kepala ya. Gerakan tangan memberikan kesan ramah, terbuka, dan menganggukkan kepala memiliki kesan memahami serta meminat akan pekerjaan yang dilamar. Ya, kita bisa menganggukkan iya Pak, ya, ya, sambil senyum gitu ya. Atau menganggukkan dan tangan. Biasanya ketika kita presentasi, pastinya kita beda-beda sih ya. Ketika saya berpresentasi, pastinya saya harus mengikuti menggunakan dua tangan gitu ya. Entah kenapa gitu ya. Udah terbiasa seperti itu. Yang biasanya seperti itu gerak tubuh ya. Nah, tadi ya, mungkin kepala ya. Kepala, terus lagi tangan. Kepala mengangguk-angguk ya ketika mungkin supaya dia itu paham atau enggak gitu ya. Terus lagi gerak tubuh 1, 2, 3. Nah sekarang bukan terakhir sih, berbicara dengan baik ya, dengan baik dan benar. Nah di sini adalah ya harusnya bukan di sini ya ranahnya ya ketika duduk, tapi udahlah dimasukin ke duduk aja karena posisinya duduk pasti ketika kita berbicara ya. Nah ketika berbicara ya, ketika saat melakukan wawancara ya tentunya ya, oke, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, efektif ya, komunikasi yang efektif itu adalah suatu yang pembicaraan yang efektif itu ringkas, padat, dan mudah dipahami. Jangan bertele-tele, istilahnya seperti itu ya. Berbicara dengan baik dan benar itu efektif maksudnya. Tuh ya. Serta tidak berbelit-belit tadi bertele-tele ya. Dan kalian juga bisa memanfaatkan waktu karena memang interview itu paling enggak 1 jam atau setengah jam, ada juga yang 2 jam. Seperti itu, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Bicara dengan baik dan benar gitu ya. Jangan bohong, kalau kalian bohong itu kelihatan tentunya ya. Jadi ketika berbicara kita harus efektif ya, berbicara pembicaraannya tidak bertele-tele, ringkas, kalau bisa ringkas, panjang, tapi karena ini kan ringkas satu materi atau satu topik, tapi kalian terus-terus karena kan ketika interview itu banyak ya, mulai dari ceritakan tentang diri Anda ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Terus ada lagi kalian harus menjabarkan keahlian kalian gitu ya. Nah, pengalaman kerja kalian juga gitu ya. Terus lagi entah itu dari pendidikan juga, riwayat pendidikan kalian cukup untuk pendidikan 2 aja dari SMA plus S1-nya kalau kalian sedang kuliah atau sudah kuliah ya. Gitu. Terus lagi pelatihan atau pendidikan non formal tadi ya, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah itu kan butuh proses banyak, ketika banyak keahlian ya, nggak cukup menjelaskan sedikit, makanya kita ringkas ya, mudah difahami dan padat seperti itu, efektif ya, benar ya. Nah jika ketika wawancara mungkin ya bertanya, kita harus bisa bertanya di sini. Seringkali ketika HRD itu bertanya, ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan pertama, kalian bisa tanyakan fasilitas yang kalian dapatkan.
fasilitas yang kalian dapatkan, waktu kerja ya, waktu kerjanya. Kalau belum dijelasin ya waktu kerjanya ya. Kalau fasilitasnya yang kalian akan dapatkan, kalau belum dijelasin silahkan tanyakan ya. Terus lagi fasilitas yang kalian dapatkan waktu kerja, hari libur ya. Atau waktu kerja itu bisa masuk dan libur ya, satu ya. Terus lagi kewajiban lembur di situ. Lembur, apakah di sana diwajibkan untuk lembur seluruh pegawai gitu ya, seperti itu. Dan kalian bisa tanyakan juga budaya kerja di sana. Budaya kerjanya seperti apa sih? Nah gitu ya. Nah banyak sih pertanyaan ya ketika kalian disuruh. Ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Fasilitas yang kalian dapatkan waktu kerja, kewajiban. Apakah kewajiban di sana seluruh pegawai diwajibkan untuk lembur gitu ya. Itu ya. Terus lagi banyak lagi ya. Kita masuk ke mana sekarang supaya tidak terlalu lama. Pertanyaan interview. Nah, tadi ya kan. Kalau pertanyaan tentang interview biasanya ada tentang diri pribadi, dari kalian ya. Keahlian kalian pasti ditanyakan itu. Keahlian kalian, pendidikan kalian, pengalaman kalian, entah itu pengalaman di dunia pendidikan, artinya pengalaman atau riwayat pendidikan formal dan non formal. Seperti itu ya. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang Anda. Mungkin pakai ABCD ya. Kita cari ABCD-nya di sini. Mana ya? Pakai 1 2 aja deh. Oh, di sini pakai ABCD biasa mah. Iya, salah kalau kayak gini. Nah, ini ya, pakai ABCD. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan tentang Anda. Tentang Anda. Heran nggak sih tentang di penjelasan ini? Jelaskan tentang Anda. Nah, di sini kalian harus bisa menunjukkan value kalian. Value itu apa sih? Nilai kalian. Nah, nilai itu bukan berarti nilai ujian ya. Nilai tentang kalian sanggup nggak sih? Kalian berhak nggak sih kerja di sana gitu loh. Ya, jelaskan tentang Anda. Contoh, tentang saya ya. Nama saya Muhammad Rumah. Saya adalah mahasiswa S1 di sekolah tinggi bla 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 ya. Saya memiliki sifat yang tidak benar-benar, atau kalian bisa jabarkan dulu tentang umur kalian. Umur saya 21 tahun, kondisi saya belum menikah. Saya senang tentang tantangan baru, ilmu baru. Saya memiliki jiwa kepemimpinan dan komunikasi yang baik, sehingga saya siap jika dibutuhkan di perusahaan ini. Itu adalah nilai jual kalian. Saya memiliki keahlian di bidang A, B, C, D, terus sampai selesai. Nah, pengalaman kerja saya di A jadi apa, di B jadi apa, kalau banyak di C jadi apa, kalau D jadi apa. Gitu ya. Kalau yang fresh graduate gimana kalau tentang pengalaman kerja ya? Tadi kan jelaskan tentang ada pengalaman tentang saya tadi, tentang kita masuk ke skill ya. Skill terus lagi pengalaman ya. Pengalaman. Nah, bagaimana kalau si fresh graduate nggak punya pengalaman? Nah, di fresh graduate di mana dulu nih ketika SMK ya? SMK ada SMK namanya itu PKL. Jadi gini, saya belum memiliki pengalaman kerja, tapi saya ketika waktu SMA saya aktif di segala organisasi. Tugas saya adalah ini jabarkan tugasnya, gitu ya. Saya ikut di organisasi A, tugas saya ini, saya sering ikut ini. Terus lagi saya adalah anggota Paskibra juga di sana. Terus lagi ini jelasin di situ. Nilai value kalian di situ ketika kalian fresh graduate, pengalaman. Dan
di sisi itu juga saya selalu sharing dengan anak-anak di sana tentang pengalaman ya, kalau itu di sekolah gitu ya. Terus saya juga mengajari di sekolah itu adalah value ya. Ketika saya di organisasi Paskibra, bukan hanya kedisiplinan, kepemimpinan dan kekuatan fisik kekuatan fisik saja yang saya dapatkan, tapi saya juga dapat prestasi di sana. Saya diikut sertakan di dalam kegiatan lomba, kegiatan seleksi, dan saya berhasil di sana. Saya seperti itu. Itu nilai jual kalian di sana ya. Skill. Nah, kalau skill anak fresh graduate juga pastinya udah punya ya kan skill itu. Misal kalau anak SMK biasanya dia bisa komputer, apalagi SMK nih jurusannya banyak, misal komputer, mesin gitu ya. Nah, di situ itu nilai jual kalian di situ. Keahlian saya adalah di bidang komputer misal. Di bidang komputer saya mahir di bidang Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, install, uninstall, dan lain sebagainya. Serta saya memiliki skill bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Gitu ya. Bahasa yang digunakan di sekolah saya adalah bahasa Inggris, sehingga saya sudah terbiasa dari dulu ketika saya sekolah, dan ketika saya udah keluar, jadi saya udah terbiasa berbicara dengan bahasa Inggris. Itu ya, itu nilai jual kalian, skill. Ketika kalian masih minim skill. Terus tadi tentang saya, skill, pengalaman, terus lagi pendidikan formal kalian dijelasin juga, dan non formal ya. Pendidikan non formal, nah, pendidikan formal itu apa sih? Dari pendidikan dari SD sampai SMA, kuliah, nah itu formal. Nah, non formal itu apa? Non formal itu kegiatan di luar sekolah tambahan. Contohnya apa? Contohnya kursus itu ya. Contohnya kursus, pelatihan ya kan. PKL itu. PKL juga masuk prakerin ya. Pendidikan formal dan formal juga masuk situ. Terus lagi apa? Pelatihan, kursus tadi. Dan non formal itu pokoknya pendidikan di luar tadi ya. Tadi paskibra non formal. Pendidikan paskibra ya masuk situ. Nah, untuk pendidikan formal kalian bisa jabarkan dari pendidikan 2 digit terakhir. Kalau kalian kuliah, maka silakan kalian lampirkan atau cantumkan istilah adalah pendidikan SMA dan pendidikan S1-nya. Gitu ya. Kalau pendidikan lanjutan S1, nggak usah SD SMP-nya, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, untuk mempersingkat ruang berkas kalian, ruang CV kalian atau resume kalian. Pendidikan formal, ya, mulai dari SMA sampai kuliah. Kalau gimana nih? Kalau saya lagi kuliah, cantumin nggak sih? Kalian bisa cantumkan SMA plus 2020 sampai sekarang saya kuliah di mana, di jurusan apa. Itu ya. Satu itu tangan formal. Biasanya pertanyaan apa lagi? Oke. Paling dia nanya, ketika kalian udah punya pengalaman di sana, tugasnya apa aja ketika kalian bekerja di sana. Nah, ketika ini yang sudah bekerja ya, tugas apa aja ketika bekerja di sana. Tugasnya apa aja ketika tadi? Misal tadi yang kalian pernah bekerja di bagian operator produksi, yaitu membuat ya produksi. Tadi tentang operator produksi udah. Tugas apa aja ketika bekerja di sana? Nah, ini kan pertanyaannya ketika kalian yang sudah memiliki pengalaman ya. Ya, silakan jabarkan tugas kalian ketika kalian bekerja di salah satu instansi, kerjanya apa aja. Gitu.
tugas saya adalah membuat suatu produk per hari adalah per hari bisa mencapai 3.000 produksi. Wow, luar biasa kan? Seperti itu. Jadi bukan hanya itu aja. Saya juga malam ikut lembur supaya perusahaan menjadi atau perusahaan cepat mencapai targetnya. Itu kan seperti itu. Ya, satu tugas apa aja ketika kalian bekerja. Tadi pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasi ini kalian jabarkan ketika kalian kuliah ataupun tadi. Saya tadi misalnya SMA ikut organisasi Paskibra. Kalian jabarkan di sini. Apa yang kalian dapatkan dari organisasi Paskibra itu? Itu pasti ditanyakan seperti itu ya. Tugas apa aja ketika bekerja di sana? Terus setelah bekerja, jika perusahaan hanya bisa memberikan apa ya? Jangan deh. Tugas apa aja ketika kerja di sana? Dari mana kamu tahu info lowongan perusahaan ini? Pekerjaan di sini lowongan ya. Dari mana kamu tahu? Kalian bisa jawab. Nah, itu dari internet, dari teman, dari rekan gitu ya. Atau saudara bahkan ya. Dari mana kamu tahu info lowongan kerja? Dari di sini gitu ya. Jelaskan tentang Anda. Saya kelemahan Anda ya. Kekurangan dan kelemahan Anda. Dan kelebihan Anda. Nah, di balik itu pasti seseorang ada kekurangannya dan kelebihannya tentunya. Karena Allah itu memberikan kekurangan dan kelebihan setiap makhluknya. Oke, kekurangan. Kalian bisa jawab kekurangan Anda. Kalian makannya sekarang itu apa kekurangan saya? Apa kelebihan saya? Makanya kita harus tahu. Kekurangan ini biasanya adalah suatu kegagalan atau suatu aktivitas yang kalian tidak bisa capai. Misal, kekurangan saya bukan kegagalan atau kekurangan. Kekurangan saya itu apa ya? Saya sering telat makan karena saya mentargetkan pekerjaan. Itu satu. Itu biasanya saya itu. Karena memang saya tuh sulit ketika saya bekerja harus selesai dulu kerjaan daripada makan. Itu saya. Sehingga saya ya istilahnya sering dimarah-marahin orang tua juga gitu kan waktu itu ketika saya kerja di rumah juga. Itu jadi kekurangan saya. Istilahnya tidak mempedulikan diri pribadi ya. Kelebihan Anda, nah kelebihan kamu apa aja? Bisa manage waktu, bisa seperti ini banyak dari tadi skill ya. Apa yang Anda harapkan dari perusahaan ini? Yang Anda harapkan dari perusahaan ini? Kenapa Anda keluar dari perusahaan yang lama? Apa gaji berapa yang Anda harapkan, yang Anda minta? Nah, kalian ketika ditanyai gaji, ya, maka nggak sopan ketika kalian mencantumkan nominal. Ya, misal 10 juta. Ini salah. Ini salah ya. Yang benar apa? Kita bisa sesuai kebijakan. Kita bisa jawab dengan cara sesuai kebijakan perusahaan atau sesuai UMR gini aja. Gaji berapa yang Anda minta?
sesuai kebijakan perusahaan dengan aturan perusahaan, sesuai kebijakan dan aturan perusahaan. Biasanya kan perusahaan beda-beda, ada yang lebih dari UMR, ada yang kurang dari UMR, dan sebagainya. Gitu ya. Kenapa Anda keluar dari perusahaan yang lama? Jangan pernah menjelekkan perusahaan. Ya, kenapa? Karena perusahaan itu condong. Jawablah dengan sebaik mungkin. Kenapa Anda keluar dari perusahaan? Perusahaan yang lama adalah perusahaan apa? Misal apa nih? Perusahaan yang lama adalah perusahaan di bidang apa nih? Di bidang pembuatan plastik ya. Pembuatan plastik. Saya ingin mengupgrade diri lagi, atau mencari pengalaman baru, dengan cara perusahaan yang lama di bidang pembuatan plastik. Saya ingin mengupgrade diri, mencari ilmu pengalaman baru supaya untuk dengan pengalaman baru dengan cara udah segini aja udah cukup. Cari pengalaman. Perusahaan yang lama bidang plastik, saya ingin mengupgrade, mencari pengalaman baru ya. Nih, mencari pengalaman baru. Menambah tadi kan upgrade diri ya. Upgrade diri itu mencari skill yang baru ya, supaya ketika saya tua nanti saya memiliki pengalaman di bidang apapun ya. Seperti itu ya contohnya. Apa yang Anda harapkan dari perusahaan ini? Perusahaan apa ini? Tahu nggak perusahaannya dulu? Ketika kalian melamar kerja, kalian harus tahu kalian tuh melamar di bidang apa, terus apa aja jobnya di sana. Terus lagi perusahaan itu perusahaan apa? Contoh sih, apa yang Anda harapkan dari perusahaan ini? Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, pembuatan kendaraan roda 2 lah ya, motornya. Saya sangat tertarik akan perusahaan ini karena memang sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu jurusan otomotif, dan saya juga pernah memiliki pengalaman ketika di PKL dulu. Saya bekerja di bagian ini istilahnya seperti itu ya. Oke. Apa yang Anda harapkan di perusahaan ini? Nah ya, terus lagi setelah itu kamu tahu apa yang kamu tahu tentang job desk? Yang kamu tahu tentang job desk atau gambaran kerja di perusahaannya, di jabatan yang kamu lamar. Kalian bisa jawab. Kalian harus tahu dulu, makanya kalian mau jadi apa nih? Operator produksi tadi membuat, merencanakan. Nah, kalau di bagian manajer mungkin merencanakan, mengatur ya. Itu. Tapi kalau yang tadi misal di operator produksi adalah membuat barang, terus lagi membuat barang, terus lagi apa lagi? Kalau operator produksi membuat barang, mengatur mesin ya, mesin pembuatan, mesin produksi dan lain-lain. Oke ya. Nah, udah kelar. Itulah yang saya jelaskan sedikit ya. Tapi insya Allah ini akan membawa kebaikan untuk kita semua. Oke, itu aja mengenai bagaimana ketika sikap dan pertanyaan interview. Mungkin sedikit ini tuh ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan
Tetap semangat untuk kita semuanya.